Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur, Tuhan karuniakan kepada kita anugerahnya yang baru, berkatnya yang baru, semangat yang baru bagi kita pagi hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau berkati kami sepanjang kami tidur, sepanjang malam dan pagi hari ini. Engkau anugerahkan kepada kami kekuatan yang baru, hidup yang baru, hikmat yang baru, semangat yang baru. Bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Buka hati, pikiran, roh, dan jiwa kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dalam kehidupan yang kami jalani, kami didapati pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal ke-13 ayat ke-4 hingga ke-10. 1 Korintus 13 ayat keempat hingga ke-10, demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema renungan kita pagi hari ini adalah kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Eric Liddell adalah seorang juara. Dia merebut medali emas lari 400 meter di dalam Olimpiade tahun 1924 di Paris, Prancis. Tentu kemenangannya di dalam Olimpiade itu membuat Eric Liddell begitu populer, terkenal, dan tentu saja dia mendapatkan kekayaan yang cukup bagi dirinya, satu masa depan yang cerah dalam kehidupannya sebagai seorang atlet lomba lari, terlebih lari 400 meter yang dia juarai di dalam Olimpiade. Tetapi 1 tahun kemudian, Eric Liddell ini, juara Olimpiade ini, yang punya masa depan yang cerah ini, dia pergi ke China. Di mana di sana dia menghabiskan sisa hidupnya lebih dari 20 tahun untuk menjadi misionaris, memberitakan Injil keselamatan sebagai seorang pengajar dan pendeta di pedalaman negeri Cina. Dia yang sebelumnya berlomba lari, mengalahkan lawan-lawannya, saingannya di dalam lomba lari. Tetapi ketika dia ada di China, dia menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh, yang lebih hebat, yang lebih kuat, yaitu sakit penyakit, yaitu peperangan, yaitu keadaan yang sulit dan penderitaan. Di mana ketika Eric Liddell hidup sebagai misionaris di China,
di pedalaman. Dia menghadapi ketidakpastian, kehidupan yang sulit, bahkan peperangan demi peperangan dialaminya. Eric Liddell di dalam masa perang China dengan Jepang, dia ditangkap dan hidup di kamp tawanan Jepang bersama dengan 1.500 orang lainnya. Berdesak-desakan di tempat yang begitu buruk, bau dan kotor. Dia seorang juara Olimpiade, punya masa depan yang cerah, tetapi karena kasihnya kepada Yesus, kasihnya kepada sesama yang tidak berkesudahan itu, memanggil dia, menyerahkan diri untuk melayani orang-orang di negara China. Bahkan ketika dia hidup di kamp tawanan, dia rela untuk melayani. Tentu secara kasat mata, dia berbeda dengan orang China lainnya. Dia orang Eropa, mudah dikenali secara fisik. Tetapi dia tidak menganggap diri lebih tinggi daripada orang yang lain. Dia rela melayani, mengambilkan air bagi orang yang lebih tua, melawat orang-orang yang sakit. Bahkan ketika ada perselisihan di antara para tawanan yang ingin mengambil keuntungan bagi diri sendiri, Eric Liddell menjadi juru damai. Bapak, Ibu, saudara, sobat passenger, di dalam ayat ke-6 hingga ke-8 dikatakan demikian. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Di tengah-tengah kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan, Eric Liddell sabar menanggung segala sesuatu agar banyak orang boleh percaya kepada Yesus Kristus. Eric Liddell mengakhiri hidupnya di kamp tawanan Jepang pada bulan Februari 1945. Eric Liddell meninggal karena tumor otak yang deritanya. Seorang tawanan memberikan kesaksian tentang kehidupan dari Eric Liddell. Dia mengatakan, Eric Liddell adalah orang yang hidupnya lebih baik dari khotbahnya. Orang yang hidupnya lebih baik dari khotbahnya. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kasih tidak berkesudahan itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Perilaku kita setiap hari. Tindakan kita setiap hari. Sehingga mereka boleh melihat bahwa apa yang kita ajarkan tentang firman Tuhan, apa yang kita percayai bahwa Yesus Kristus mengasihi semua orang, banyak orang dapat melihat. Tentu Eric Liddell ketika dia memberitakan firman Tuhan, khotbahnya sangatlah terbatas.
Tentu dia tidak terlalu fasih di dalam berbahasa Mandarin. Tetapi hidupnya yang diberikannya kepada para tawanan di dalam kamp tawanan Jepang itu. Banyak orang melihat sungguh Kristus hidup di dalam hidupnya. Dan kasihnya itu tidak berkesudahan. Meski dia tidak lagi berlomba lari untuk mencapai medali emas Olimpiade, tapi dia dalam kehidupan pelayanannya mencapai garis akhir, mencapai kemenangan, mahkota kemuliaan melalui kasih tak berkesudahan yang dibagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, saudara Sobat Passenger, bagaimana dalam kehidupan kita, murid-murid Kristus? Kasih adalah identitas orang Kristen. Apakah kasih yang tidak berkesudahan itu juga kita bagikan dalam hari demi hari yang kita jalani kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita setiap hari? Di dalam masa-masa pandemi yang kita masih alami sekarang ini, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bantuan, kasih Kristus. Maukah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih Kristus yang tidak berkesudahan itu, kita juga mau melayani mereka semua? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diingatkan kembali. Nah, firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan. Kasih Kristus tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Karena itu ajar kami pula sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, untuk mengasihi sesama kami, dengan sabar menanggung segala sesuatu untuk dapat bersaksi bagi nama Tuhan. Berkati kami semua Sobat Passenger dalam kehidupan hari demi hari yang kami jalani. Kami rindu, kami bukan saja pendengar firman Tuhan, tetapi juga pelaku firman Tuhan yang setia. Kami dapat menyaksikan, membagikan kasih tidak berkesudahan itu dalam keseharian kami, perilaku, perbuatan, dan sikap kami. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam segala hal yang akan kami kerjakan, baik usaha pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, bahkan tanggung jawab, peran, tugas yang harus kami selesaikan sepanjang hari ini. Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan di dalam menggembalakan, melayani, bahkan memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang melalui pelayanan kasih. Kau berikan hikmat bijaksana, setiap Jumat boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, berbagi kasih kepada sesama untuk dapat mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja di mana Tuhan tempatkan. Berkati untuk berbagai lembaga pelayanan, pemberitaan Injil, pelayanan misi, baik perkotaan, bahkan sampai ke dalam pelosok-pelosok. Kau berkati segenap hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya. Peliharakan mereka, berikan pertolongan, hikmat bijaksana, perlindungan, sehingga melalui pelayanan kasih dan pemberitaan Injil yang dibagikan, ada jiwa-jiwa yang membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kasih yang dibagikan, kehidupan yang dibagikan.
Berkati ya Tuhan, lembaga-lembaga dan misi ini. Kau cukupi segala kebutuhannya melalui anak-anak Tuhan yang boleh mendukung berbagai rupa pelayanan pemberitaan Injil keselamatan ini kepada banyak orang. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang begitu luas, yang begitu jamak, yang begitu banyak, ialah gereja-gereja Tuhan terus mengambil bagian di dalam kesejahteraan bangsa dan negara kami ini. Terus dapat bersaksi untuk melayankan kasih Kristus kepada banyak jiwa masyarakat Indonesia ini. Ada berbagai tantangan kesulitan. Gereja dapat mengambil bagian, anak-anak Tuhan dapat mengambil bagian untuk mendatangkan kesejahteraan, kebaikan, kasih, kerukunan, dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Berkati untuk orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, hikmat bijaksana, terang, dan garam Kristus boleh dinyatakan dalam berbagai tugas tanggung jawab yang dipercayakan sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kasih dan kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menjadi langkah kehidupan kita hari demi hari, terus bersaksi dengan setia tentang kasih Kristus kepada banyak jiwa di negara kami Indonesia ini. Dan kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, Sobat Messenger, kasih Kristus tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan kita dipanggil untuk membagikan kasih itu kepada banyak jiwa yang ada di sekitar kehidupan kita. Sehingga mereka boleh tergerak hati untuk membuka diri hati mereka. Terima Tuhan Yesus dan namanya dipermuliakan dalam kehidupan hari demi hari yang kita jalani. Tuhan berkati kita semua. Amin.